Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola tanah air dan juga tanggapan-tanggapan dari netizen Indonesia soal persepak bolaan di tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kayak sekarang kan gini, menit bermain si Ivar, masih menit bermain Justin, menit bermain yang lain lah, itu pemain kan masih dikit menit bermainnya. Yang banyak kan Tom Hey, Ragnar, dan lain-lain. Martin Paes main waktu itu dia mah udah kiper utama lah di sana, udah bagus. Tapi kalau misalnya Rizky bisa main keluar, Ferrari bisa main keluar, nah itu keren itu teman-teman, keren. Main di Liga Thailand juga menurut gua masih di atas liga kita pasti ya, secara kerapihan kompetisi dan lain-lain masih di atas. Yes. Kualitas masih bagusan Thailand sih. Iya, itu dia makanya kalau lu kita bisa nembus tim itu dan jadi pemain utama kayak apa yang dilakukan Asnawi misalnya di sana, itu bagus, melatih mental mereka, hidup di luar. Melatih mereka untuk melihat kompetisi yang berbeda dari di Indonesia, karena ya jujur aja Liga 1 masih terlalu banyak Yes, betul. Memang pemain-pemain yang bermain di timnas ini ya lebih baik mereka lebih banyak lah bermain di luar, berkarir di luar, supaya lebih banyak lagi menimba ilmu dari luar. Dan kemudian ketika membela timnas Indonesia, mereka itu sudah banyak ilmu dan bisa diterapkan di lapangan, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara soal Liga 1, memang betul masih banyak kekurangan. Tetapi ketika Pak Erick Thohir melihat Liga 1, Pak Erick Thohir bilang nanti ada kamar-kamarnya. Mungkin kedepannya Liga 1 akan dibenahi lagi. Dan kalau kita lihat ya ada sedikit kemajuan di mana Liga 1 beberapa pertandingan itu sudah menggunakan yang namanya video assistant referee atau VAR, teman-teman. Dan menurut saya ini salah satu kemajuan yang lumayan lah begitu, ada sedikit kemajuan di bawah Pak Erick Thohir begitu. Dan semoga kedepannya Liga 1 ini semakin baik lagi, semakin maju lagi, supaya pemain-pemain Indonesia itu ya bisa berkelas lah begitu, tidak kalah dari Liga Thailand atau Liga Malaysia begitu. Kira-kira begitu teman-teman. Bang Jaki Iskandar, ya, tokoh sepak bola nasional yang juga sebelumnya menjabat Bupati Tangerang. Beliau adalah pemilik Persita Tangerang. Saya mau tanya bagaimana komentar Bang Jaki terkait soal pelatih STY dan naturalisasi. Pertama, STY merupakan pelatih yang memang membangun fondasi timnas Indonesia. Setuju. Ingat, periode pertama STY itu dia memegang U17, U20, U23 dan timnas senior. Nah, hasilnya adalah timnas U23 yang sekarang ini bermain dengan fondasi yang sama dengan timnas senior dan juga timnas U20 dan U17 nanti. Konsistensi dari pola latihan, game plan, kemudian strategi dan lain sebagainya yang mulai dididik dari U17 sampai dengan timnas senior, inilah yang dibutuhkan untuk pembinaan pemain terutama timnas Indonesia. Ya betul teman-teman, dengan datangnya Coach Sintayong membuat fondasi sepak bola Indonesia ini semakin kuat. Dan juga kalau kita mendengar ya, statement-statement atau narasi-narasi dari pelaku sepak bola, baik pengamat, baik praktisi sepak bola yang ada di Indonesia ini, semua komentar mereka itu ya, komentar yang positif. Mereka bilang bahwa ada progres lah timnas Indonesia ini di bawah Coach Sintayong. Tapi ada beberapa orang yang benar-benar memang tidak suka dan selalu menyinyir, selalu mengkritik Coach Sintayong tanpa dasar yang cukup jelas, teman-teman. Kemungkinan ke Piala Dunia Indonesia dalam pertama sejarah berdirinya Republik ya pasti ada kemungkinan ke Piala Dunia. Yes, betul. Peluang itu ada. Tapi saling terbuka ya. Tambah materi juga. Yes, betul. Itu kemungkinan itu ada. Yes. Kalau saya kan dari awal memang yang sudah setuju perlu adanya pemain-pemain keturunan Indonesia. Dari awal kan, bahkan di pertemuan terakhir kita kan saya mengatakan kalau perlu ditambah lagi. Ya. Memang harus karena ditambah teman-teman. Mayoritas dari supporter timnas Indonesia, kalau menurut saya, jika saya salah silakan lah nanti dikoreksi sama viewers Hasan Corner. Itu ingin Indonesia bermain rapi dan majunya itu kemana? Tentu ke level Asia. Tapi kalau bisa ke level dunia kenapa enggak? Ya betul. Kalau kita bisa ke Piala Dunia,
kenapa harus kita menata Piala AFF ya, kira-kira begitu teman-teman. Dan juga kalau saya melihat bahwa dengan potensi pemain Indonesia yang ada sekarang, memang masih agak kurang lah pemain keturunan yang membela Indonesia. Tetapi kalau seandainya Pak Erick Thohir melihat ini bukan hanya sebagai satu spekulasi, tetapi lihat ini sebagai prospek jangka panjang, maka saya pikir bahwa Indonesia ini bukan tidak mungkin akan berlaga di Piala Dunia tahun 2030 mungkin teman-teman ya. Kalau kita bisa berandai-andai, lebih cepat lebih bagus lah dengan materi pemain yang ada sekarang, tambah lagi dengan proses pencarian pemain naturalisasi atau diaspora yang katanya harus mencapai target 150 pemain. Kalau semua itu tercapai, maka saya pikir tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bermain di Piala Dunia nanti teman-teman ya. Kita punya harapan untuk ke sana lah, kira-kira begitu teman-teman. Kalau kemarin Ricky Kambuaya latihan mandiri naik turun gunung, sekarang giliran Sayuri bersaudara yang latihan fisik secara mandiri di pantai. Keren. Ini adalah contoh pemain lokal terbaik yang harus jadi panutan pemain lokal lainnya. Sayuri bersaudara siap bersaing tanpa mengeluh di sosial media. Kabarnya Sayuri bersaudara ini berlatih di pinggir pantai dekat tempat mereka tinggal di Papua. Pemain-pemain lokal seperti mereka inilah yang selalu punya tempat di hati para supporter dan fans timnas Indonesia sampai kapanpun. Pemain lokal yang nggak pernah mengeluh di sosial media, nggak pernah bikin drama apapun, latihan aja, tingkatkan kualitas fisik, dan selalu jadi andalan di posisinya masing-masing. Nggak peduli seberapapun banyaknya pemain keturunan yang datang, gue yakin Coach Shin akan selalu mengandalkan pemain lokal yang selalu bekerja keras, berdedikasi, dan punya semangat juang yang tinggi kayak mereka ini. Semoga melawan Irak dan Filipina nanti, mereka berdua ini bermain bagus, dan wish you all the best, Yakob dan Yance. Saya pikir kalau ada 10 bahkan 11 pemain Indonesia yang punya tekad kuat untuk berlatih dan mau bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi atau diaspora tanpa melakukan pengeluhan, saya pikir sepak bola Indonesia ini akan sangat maju sekali begitu. Karena mereka ini tidak mau tinggal diam, tidak mau membiarkan talenta mereka itu ya begitu saja, tetapi mereka bekerja keras, berlatihan keras untuk supaya dilirik oleh Coach Sintayong. Dan kalau kita lihat Yakob Sayuri itu langganannya teman-teman, starting 11 di bawah Coach Sintayong ini, itu membuktikan bahwa kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil ya, kira-kira begitu. It is Vietnam, ladies and gentlemen, Vietnam. Indonesia ketemu lagi Vietnam di Piala AFF. Tapi nggak usah terlalu fokus lah ya. Kita turunin aja lah pemain-pemain muda, pemain Liga 1, nggak apa-apa, nggak usah pakai naturalisasi yang bagus-bagus. Biar yang bagus-bagus fokus di Asia dan dunia ya. Jadi pelatihnya juga lokal nggak apa-apa, nggak usah terlalu, ini harus juara, nggak juga. Karena AFF tidak pengaruh ke peringkat FIFA dan tidak masuk kalender FIFA ya. Kita fokus di Asia dan Piala Dunia. Tapi kita kasih kesempatan untuk pemain muda Indonesia untuk beraksi di sana. Setuju. Nah, kalau kita melihat di Piala AFF ini ada beberapa pelatih dan juga komentator atau pengamat sepak bola yang sangat ingin sekali Indonesia meraih Piala AFF ini. Nah, bagaimana kalau kita challenge mereka? Kita challenge mereka untuk mereka memimpin Indonesia berlaga di AFF ini teman-teman, atau kita minta mereka untuk latih timnas Indonesia. Salah satunya Coach Fahri Husaini. Bagaimana kalau dia yang latih timnas Indonesia bermain di AFF? Jangan Coach Sintayong. Bagaimana teman-teman? Soal naturalisasi itu prinsipnya kemampuannya harus di atas rata-rata pemain lokal. Itu prinsip naturalisasi. Artinya kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya di atas pemain lokal, di atas penjaga gawang lainnya, di atas Hernando Ari. Kalau begitu, maka Martin Paes lah yang akan ambil posisi utama. Begitu maksud penjelasan saya. Nah, terus? Kalau Martin Paes otomatis serta-merta jadi posisi utama, maka kita sedang mengingkari proses, kita sedang mengkhianati proses yang sudah dilewati oleh Hernando Ari. Tidak juga sebenarnya. Jadi begini, oke lah statementnya Bung Towel. Dia bilang seperti itu bahwa ketika Martin Paes datang maka kita akan mengkhianati proses dari Hernando Ari. Oke, kita hargai statement beliau. Tetapi kita juga bisa melihat dari sisi lain teman-teman. Kita harus objektif dong ketika menilai pemain naturalisasi atau diaspora itu datang untuk membela Indonesia. Begini,
Dengan datangnya Martin Paes, saya pikir Hernando Ari akan semakin termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi supaya tetap menjadi kiper nomor 1 untuk timnas ya. Kalau datangnya Martin Paes kemudian Hernando Ari tidak dipilih, ya berarti salah Hernando Ari dong. Kenapa tidak mau berlatih lebih keras? Kan begitu. Dengan datangnya Martin Paes kemudian dia lebih berlatih keras lagi, mau belajar dari Martin Paes, saya pikir posisi Hernando Ari ini tidak akan tergantikan oleh Martin Paes. Akhirnya Toel dan rombongannya bisa tersenyum gembira dan bahagia, sumringah lah hari ini ya. Karena hari ini tadi AFF atau sekarang berubah menjadi Asian Mitsubishi Electric Cup melakukan drawing. Dan kita satu grup dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Ya, itu nanti bisa jadi Vietnam digulung sama timnas Indonesia untuk yang keempat kalinya berturut-turut ya. Semoga saja bisa seperti itu. Tapi menurut aku, untuk apa yang disampaikan Ketua Umum itu pun harus menjadi komitmen. Kalau AFF ini hanya sebagai trial, ya kita patut untuk mencoba pemain-pemain yang selama ini belum mendapatkan jam terbang atau bahkan belum mendapatkan caps jadi pemain timnas. Ya, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, boleh dicoba pemain-pemain yang belum punya caps atau capsnya itu sedikit sekali untuk timnas Indonesia. Boleh dicoba mereka untuk bermain di AFF ini sebagai ajang trial saja supaya kita bisa melihat lah progres anak-anak atau pemain lokal Indonesia ini seperti apa. Dan juga ini kita perlu challenge pelatih-pelatih Indonesia lokal yang sering nyinyir dengan Coach Sintayong ini ya. Bisa tidak mereka menangani timnas Indonesia di AFF dan menjuarai AFF? Kalau mereka bisa, berarti oke. Silahkan PSSI pecat STY dan juga ganti dengan pelatih lokal. Tetapi kalau kemudian mereka itu gagal untuk meraih Piala AFF dan kemudian mereka hanya bisa nyinyir, berhenti berbicara. Jangan samakan prestasi orang-orang nyinyir dengan Coach Sintayong. Beberapa pemain diaspora, pemain naturalisasi itu kan tidak memberikan dampak yang signifikan. Ini harus ku jawab ini ya, harus ku jawab karena ini Coach Fahri sembarangan ngomong ya, ngidul alias datanya ngawur ya. Dia ngomong kita harus belajar dari U17 di mana berapa kehadiran pemain diaspora tidak memberikan dampak yang signifikan katanya. Oke, nanti teman-teman cek beritanya ya. Sebelum Piala Dunia, kita flashback ke 2023, itu Bima Sakti mencoret 5 pemain naturalisasi. Bima Sakti mencoret 5 loh. Ngeri. Sementara Coach Fahri bilang U17 di Piala Dunia, kehadiran naturalisasi tidak memberikan dampak. Berapa naturalisasi apa? Orang semuanya dicoret sama si Bima Sakti kok. Pemain naturalisasinya nggak main, kok dibilang nggak memberikan dampak? Kan ngidul dia itu. Udah dicoret duluan sebelum tampil di Piala Dunia. Cemana Coach Fahri ini ngidul kan? Ngawur kan? Nah, terus yang kedua, sisa satu pemain yang tinggal naturalisasi, namanya Welber Jardim, pemain Sao Paulo. Coba cek nanti beritanya. Welber Jardim atau penampilan Welber Jardim di Piala Dunia. Sampai beritanya klub-klub Liga 1 mengincar Welber loh. Cuman Welber nggak mau karena dia menghormati kontraknya di Sao Paulo. Makanya dia nggak mau sama klub Liga 1. Apa yang dibilangnya nggak ada signifikan, saking signifikannya diincar klub. Itulah kan Coach Fahri ini ngidul ngawur. Padahal yang nggak memberikan dampak signifikan itu Coach Bima loh. Memang dia bawa timnas U16 juara Piala AFF, tapi habis itu di kualifikasi Piala Asia apa? Dibantai kok sama Malaysia 1-5. Itu aib Indonesia itu loh. Dibantai 1-5 sama Malaysia. Pelatihnya Coach Bima Sakti itu, ya kan? Jadi coachnya yang nggak memberikan dampak, sama kayak Coach Fahri ini nggak memberikan dampak waktu di Persela kan 2022. Makanya Persela degradasi, itu andil Coach Fahri. Katanya coach hebat ya kan? Bahkan kata Anton Sanjoyo lebih hebat daripada Coach Sintayong. Kok Persela degradasi, nggak bisa memberikan dampak sampai dipecat? Jadi jangan asal ngomong ya Coach, jangan asal ngomong. Ya, yang salah betul. Itu ya Coach Bima Sakti. Kenapa nggak dibawa ini yang 6 pemain naturalisasi ini? Kita tes di Piala Dunia. Masalahnya kan kayaknya apa ya?
kayaknya nggak terlalu suka sama naturalisasi, makanya dicoret semua. Pada akhirnya timnas U17 melawak itu di Piala Dunia. Masa mentalnya begitu, Arkan kakak joget-joget cetak gol padahal belum unggul, ya kan? Ya, jadi coach, jangan sembarangan kasih data. Kasihlah data yang benar. Aku bikin konten selalu pakai data ya. Selalu memberikan data yang benar, edukasi yang benar. Supaya apa? Supaya kita itu walaupun sedikit tapi berdampak buat orang banyak. Kita memberi edukasi buat orang banyak. Keren. Tingkatkan literasi sepak bola Indonesia ya. Jangan merasa paling tahu sepak bola Indonesia ya coach. Salam sepak bola dan timnas Indonesia. Oke, setuju. Kita perlu meningkatkan literasi sepak bola Indonesia. Tapi yang saya mau komentari itu seperti ini teman-teman. Kenapa orang-orang seperti Fahri Husaini, kemudian Bung Towel ini, ya sorry ya, mereka ini anti sekali terhadap pemain naturalisasi. Kenapa sih? Ada maksud dan tujuan apa sehingga mereka ini anti sekali begitu? Dengan mereka membawa-bawa pemain Liga 1, mereka bilang bahwa pemain-pemain lokal ini tidak akan punya kesempatan untuk bermain lebih di timnas kalau pemain naturalisasi itu datang gitu. Dan kalau dia bilang bahwa pemain naturalisasi itu tidak punya dampak, mungkin dia melihat itu dari segi yang berbeda. Kalau menurut saya, datangnya pemain naturalisasi itu mengangkat mental pemain-pemain lokal, bahwa kita punya pemain-pemain yang bermain di luar negeri loh. Mereka punya kualitas yang bagus bermain dengan kita juga harus bermain lebih bagus dari mereka, supaya ketika di lapangan sama-sama punya chemistry untuk menjaga permainan lebih baik lagi dan mengalahkan lawan. Nah, kalau seandainya kita melihat pemain naturalisasi itu sebagai kompetitor, bukan sebagai kawan atau teman untuk bersaing secara sehat, maka sepak bola Indonesia saya pikir tidak akan pernah maju. Dan jangan pernah berharap Indonesia ini akan menjadi juara Piala Asia atau Piala Dunia sekalipun. Jangan pernah berharap kalau dengan adanya pemain naturalisasi kita anggap mereka itu sebagai orang yang datang untuk menjadi musuh. Bukan sebagai teman, kita berkompetisi secara sehat, bertanding di lapangan sama-sama, memenangkan gelar. Kalau kita cara berpandangnya seperti itu, saya pikir Indonesia tidak akan menjadi juara. Kalaupun juara AFF, apa gunanya? Itu kan di luar dari kalender FIFA. Peringkat Indonesia toh begitu-begitu saja. Jadi menurut saya, orang-orang yang anti dengan pemain naturalisasi, kemudian mereka membanding-bandingkan dengan pemain lokal, menurut saya itu tidak fair sama sekali. Narasi-narasi mereka itu narasi yang ngawur menurut saya. Tidak perlu dipakai lah. Kita memberikan edukasi sepak bola terhadap ya netizen-netizen kita, masyarakat kita yang suka bola lah, hobi bola lah, bahwa dengan datangnya pemain naturalisasi ini membawa semangat baru untuk persepak bolaan Indonesia. Dan menurut saya progresnya itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.